Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk hari baru yang kembali Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang di hadapan-Mu terlebih dulu, merenungkan firman-Mu, menemukan jalan-Mu bagi kehidupan kami, menemukan pengharapan-Mu yang senantiasa boleh menjadi arah yang terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan perenungan pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon Tuhan yang menyertai, mohon Tuhan yang terus menuntun setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 16. Nah, bagian dari perikop ini menceritakan diteguhkannya Daud itu sebagai raja di seluruh Israel ketika dia berusia 30 tahun. Nah, ketika kita membaca di 1 Samuel pasal 16 dikatakan di situ bahwasannya Daud diurapi untuk menjadi raja oleh Samuel itu pada usia yang sangat belia, dan sebagian penafsir mengatakan mungkin usianya itu pada saat itu sekitar 15 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, 15 tahun diurapi dan kemudian menjadi raja di umur 30 tahun. 15 tahun itu bukan satu penantian yang pendek bagi Daud. Karena di dalam 15 tahun penantiannya tersebut, Daud itu tuh mengalami satu pelarian ke pelarian yang lainnya karena Saul terus berusaha membunuh dia berulang kali dan berulang kali, bahkan dengan membawa pasukan yang sangat besar, pasukan yang beribuan jumlahnya. Jadi bagi Daud sendiri itu bukan satu penantian yang sederhana, bukan satu penantian yang bisa dijalaninya dengan hanya duduk menanti saja, tapi itu merupakan satu penantian yang sangat luar biasa sulit sekali dalam kehidupannya pada saat itu. 15 tahun lamanya dia mengalami pelarian satu ke pelarian yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah secara langsung. Nah, dalam sejarah kehidupannya kita bisa melihat bahwasannya Daud itu sangat beriman sekali dan sangat bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengambil diri kita itu sebagai Daud, pada posisi Daud, kita mungkin saja bisa mengambil sikap menanti tanpa melakukan apa-apa. Karena toh pada akhirnya kita beriman Allah yang Maha Kuasa itu akan pasti pada waktunya itu akan menjadikan kita sebagai raja. Nah, mungkin sikap itu juga bisa diambil oleh Daud. Dia begitu beriman dan begitu bersandar kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa pada waktunya Tuhan itu pasti akan menjadikan dia raja. Sebenarnya dia tidak perlu melakukan apa-apa di dalam pelariannya selain berfokus untuk bertahan hidup. Bagaimana sampai pada waktunya Tuhan menetapkan dia dan menjadikan dia sebagai raja. Namun dari beberapa bagian di 1 Samuel tercatat bahwa di dalam beberapa kesempatan ketika Daud dipertemukan dengan kota-kota di mana bangsa Israel tinggal dan ternyata mereka ditindas oleh bangsa Filistin, Daud itu tidak duduk diam. Daud berperang bagi mereka. Daud mengambil sikap untuk berperang, untuk bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk bakal calon rakyatnya tersebut. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak duduk diam di dalam penantiannya, tapi dia memberdayakan dirinya sebagaimana dia dibutuhkan pada waktu itu di tempat tersebut. Daud melayani bakal rakyatnya tersebut, yaitu bangsa Israel. Dan di dalam seluruh proses tersebut sebenarnya selama Daud menantikan waktunya Tuhan untuk bagaimana untuk dia bisa naik tahta, sebenarnya dia sudah terlebih dulu melayani bakal rakyatnya tersebut, dan di dalam pelayanan tersebut selama itu pula sesungguhnya Tuhan sedang membentuk Daud. Sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan Daud menjadi seorang raja yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, seorang raja yang benar-benar terbaik bagi bangsa Israel. Jadi di dalam seluruh pelariannya itu Daud berkelana ke banyak tempat. Daud bertemu dengan begitu banyak kesusahan hidup calon rakyatnya tersebut. Dan Daud di dalam ketika dia menolong mereka, melayani mereka,
ketangguhannya di medan perang itu juga semakin kuat, hikmatnya untuk bisa melihat satu situasi dan merespon satu situasi itu juga semakin baik, dan di dalam seluruh sepak terjangnya tersebut itu kepeduliannya kepada bangsanya, ketangguhannya sebagai seorang pemimpin itu semakin dibentuk Tuhan dan semakin nyata di mata calon rakyatnya tersebut, dan nama Daud dan nama Tuhan Allahnya itu juga menjadi semakin dikenal, menjadi semakin harum. Daud dalam seluruh perjalanan pelariannya tersebut itu semakin dibentuk dan semakin dipersiapkan Tuhan menjadi raja yang bersandar penuh pada Tuhan. Dan itu kita bisa lihat dalam seluruh sepak terjangnya sebagai raja Israel selama 40 tahun. Bahkan setelah Saul mati dan Daud diangkat menjadi raja di Israel, di sebagian Israel, namun dia masih harus menunggu 7 tahun untuk bisa diakui sebagai raja di atas seluruh Israel. Karena Abner, Panglima Abner, itu malah mengangkat anaknya Saul untuk bisa menjadi raja, bukan mendorong Daud untuk bisa menjadi raja, walaupun Daud itu sudah diurapi oleh Samuel. Tapi Daud tidak kemudian mempertanyakan Tuhan. Dia senantiasa setia menanti. Dan Alkitab mencatat 7 tahun setelahnya dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi pada saat itu Daud ketika dia menanti, dia tidak tahu kalau penantian itu akan 7 tahun lamanya. Bisa saja menanti lebih lama lagi. Namun itu tidak menjadi masalah bagi Daud. Karena Alkitab juga sudah mencatat dia menanti selama 15 tahun. Dan dia akan terus menanti karena dia percaya kepada waktunya Tuhan, dia percaya kepada caranya Tuhan, dia percaya kepada kehendaknya Tuhan akan terjadi pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, dari seluruh perjalanan penantian kehidupan Daud dan bagaimana Tuhan pada akhirnya menjadikan dia sebagai raja di dalam segala bentuk pergumulan, kesusahan, penderitaan, dan kejayaan yang dia alami, kita bisa melihat bahwa sebenarnya waktu Tuhan itu sempurna adanya. Alkitab mencatat juga sejumlah tokoh yang mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam penantian mereka yang panjang terhadap perwujudan janji Tuhan terhadap mereka. Dan salah satu yang paling kita kenal itu adalah Abraham. Bagaimana Abraham menunggu hadirnya Ishak itu 25 tahun. Bahkan sampai saking lamanya Abraham itu kemudian berpikir, berinisiatif bersama dengan istrinya Sarah itu berinisiatif untuk bisa mendapatkan keturunan bagi Abraham melalui Hagar. Namun itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Namun di dalam keterbatasan pikiran manusia yang menganggap caranya mereka itu mungkin adalah caranya Tuhan, Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan itu tidak pernah mundur dari janjinya. Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Demikian juga dengan Nuh. Ketika Nuh membangun bahtera, Tuhan mengatakan bakalan akan ada banjir besar melanda dan melenyapkan dunia ini. Namun Bapak Ibu tahu itu prosesnya berapa lama? Menurut penafsir Alkitab itu berkisar sekitar 60-70 tahun. Baru kemudian bahtera itu jadi dan baru kemudian banjir itu terjadi. 60-70 tahun penantian, bukan satu penantian yang pendek dan bukan satu penantian yang tanpa melakukan apa-apa. Tapi di dalam seluruhnya itu Nuh mengalami begitu banyak tantangan, baik dari keluarganya, mungkin juga dari cibiran, dari orang-orang di sekitarnya yang mengatakan kamu gila, berapa puluh tahun itu terjadi. Tapi Nuh setia menanti janjinya Tuhan dan itu terjadi sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu, penantian itu bukan suatu proses yang pasif, tapi suatu proses yang aktif, baik dari pihak Tuhan maupun dari pihak sang penanti. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 Tuhan berfirman, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini tidak membutuhkan penjelasan ataupun bukti yang lebih jauh ketika kita melihat kembali pada masa-masa penantian yang dilakukan oleh Daud maupun oleh Abraham maupun oleh Nuh. Penantian Daud di dalam perikop ini dan penantian Abraham dan Nuh yang tadi baru saya sampaikan merupakan contoh-contoh kasus penantian di mana penggenapan janji Allah yang luar biasa itu baik
baik dalam waktunya, baik dalam caranya, maupun dalam kehendak Tuhan. Semuanya itu menjadi bukti nyata akan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini. Penantian dalam Tuhan tidak akan melemahkan, tetapi justru akan menguatkan kita. Penantian dalam Tuhan tidaklah membuat hidup kita menjadi pasif, tapi justru menjadi aktif karena kekuatan baru yang senantiasa akan Tuhan berikan kepada orang yang setia menantikan Dia. Menantikan waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, di dalam caranya Tuhan. Dalam hidup kita tuh harus terus menumbuhkan kita sekali lagi menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenalnya, semakin mengasihinya, dan semakin dipakainya secara luar biasa bagi kemuliaannya. Seturut dengan rencananya, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terutama sekali bagi kerajaan Allah. Penantian dalam Tuhan adalah tempat pembentukan bagi orang-orang percaya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena sesungguhnya bagi orang-orang percaya penantian yang sesungguhnya itu dan seharusnya adalah menantikan perwujudan kerajaan surga di langit dan bumi yang baru. Ketika kita dipersatukan dalam kebahagiaan yang kekal di bawah pemerintahan Raja yang kekal, Raja satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. His will, His way, His time is perfect. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita belajar terus untuk menantikan Tuhan. Karena di dalam penantian kita akan menjadi lebih luar biasa. Di dalam Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari Daud akan betapa luar biasanya penantian orang-orang percaya di dalam Tuhan. Bahwasanya di dalam penantian kami ada satu pengharapan yang sejati yang pasti terwujudkan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Engkau adalah Allah yang Maha Setia. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam hidup kami boleh terus belajar menantikan Engkau. Dan di dalam seluruh proses ini kami boleh dibentuk semakin indah dan semakin indah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hari kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang kami butuhkan. Di dalam kami menantikan sampai pada akhirnya kami boleh berada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau di langit dan di bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Silakan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.